Saya pernah loh Pak, ini di luar topik yang ini Pak. Saya ini pernah hari Minggu Pak, hari Minggu anak saya kan paling takut sama anak itu Pak. Apalagi anak saya yang perempuan paling takut saya itu. Apalagi saya dibilang pembohong, itu saya luar biasa kecewa Pak. Abi ini hari Minggu itu untuk awal, kalau bisa Om sekarang pulang. Itu yang diomongkan anak saya. Orang itu tidak tambah marah Pak. Orang itu sangat menghargai Pak. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar supaya inspirasi Anda itu bisa bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Halo, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya di channel podcast Bali Today. Seperti Anda tahu, channel podcast Bali Today adalah sebuah channel yang memberikan inspirasi untuk orang-orang yang ingin tumbuh dan berkembang. Atau apabila Anda memiliki sebuah perusahaan, bisnis maupun jasa atau produk, Anda bisa mempromosikan produk-produk Anda di channel kami. Kami akan memberikan sebuah layanan promosi, layanan interview, maupun explore bisnis Anda. Kami juga bisa visit bisnis Anda agar tahu secara detail. Dari sana Anda bisa menyampaikan beberapa hal tentang bisnis Anda dan juga tentang produk ataupun jasa Anda. Itulah channel podcast Bali Today. Khusus hari ini kami kedatangan seorang tamu. Dia bernama Ahmad Fatur Roziki, ya, asal dari Pasuruan Pak ya. Lumajang. Oh Lumajang, mohon maaf, seingat saya kok kayaknya pernah nyebut Pasuruan. Lumajang ya. Artinya ketika orang puas, kemudian ngasih tahu ke orang lain dan orang lain itu datang, Pak tanya kok tahu kita karena rekomendasi seseorang itu. Betul. Itu luar biasa sukanya Pak. Ya, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang menyemangati usaha itu di situ. Dan kok rupanya yang begitu itu Pak yang dikatakan halal Pak. Kok yang begitu itu yang dikatakan halal. Itu sebenarnya kalau hiburan itu standar sekelas Eropa Pak ya. Kebahagiaannya itu mungkin semacam melebihi itu ya. Kebahagiaan karena sebuah karya seni diterima, ya ini seolah-olah Pak ya. Wah, orang kan liburan, ngeluarin uang 100, 200 juta ke dunia-dunia, ngelilingin dunia, itu mencari kebahagiaan, tapi Bapak menemukan kebahagiaan di dalam pekerjaannya. Iya Pak, tapi tidak memunafikan bahwa orang yang rekreasi, orang yang berlibur itu lebih senang dari itu, tidak juga. Oh, kalau kan itu kan sisi yang berlebihan. Ini kan sisi materi dan maksudnya hasil. Sebanding juga bisa betul kalau sebanding ya. Iya gitu. Ya, itu relatif lah ya. Tapi maksudnya nilai hampir sama lah. Iya. Betul, hampir sama kayak begitu. Wah, luar biasa. Bekerja dengan hati, jadi pikiran dan hati ada di sana. Itu ibaratnya itu cintanya itu setengah mati. Itu susah Pak. Ketika ada hambatan itu tetap bertahan akhirnya. Iya, tapi kalau ngomong cinta jangan di bisnis Pak. Ngomong cinta gitu ya. Di situ ada istri, ada anak, nanti saya dikomplain lagi. Mencintai bisnis kan boleh Pak, iya, pekerjaan. Boleh. Tapi kata anak sama istri saya itu mendingan cinta saya daripada cinta pekerjaan. Oh gitu ya. Nanti jadi, keasikan pekerjaan. Betul Pak. Pagi siang malam bekerja, nanti istrinya, loh waktunya kok jadi untuk kerja terus gitu ya. Betul Pak. Saya dulu ngerasakan gitu. Itu gimana? Rezeki banyak Pak. Cuma nggak tenang ada Pak. Oh gimana tuh? Kalau kita rezeki banyak, kemudian kita nggak tenang di keluarga, itu juga nggak enak juga. Kita disenangi banyak customer, kita senangi banyak kolega. Tapi di saat pulang ke rumah kita dicemberuti sama anak istri kan juga tidak enak juga. Iya. Makanya bahasa cinta ini saya tidak utarakan di bisnis itu, gitu ya? Karena itu khusus keluarga saya. Artinya
bisnis yang sukses itu adalah ujung-ujungnya balik untuk keluarga. Betul, betul. Oh, jangan untuk diri sendiri akhirnya keluarga lupa. Dan Pak ini memikirkan itu seluruh bisnis ini untuk keluarga dan akhirnya balik ke keluarga, Pak ya. Saya pernah loh Pak, ini di luar topik yang ini Pak. Ya. Saya ini pernah hari Minggu Pak, hari Minggu anak saya kan paling takut sama anak itu Pak. Apalagi anak saya yang perempuan paling takut saya itu. Apalagi saya dibilang pembohong, itu saya luar biasa kecewa Pak. Tersinggung lah Pak. Mesti tak kejar anak saya itu. Kalau dia mengatakan pembohong. Makanya setiap hari Minggu Pak, hari Ahad itu, saya mesti untuk keluarga Pak. Pernah suatu hari itu anak saya masih kecil, masih tidak terlalu ngerti betul, tapi dia sangat kokoh sama pendiriannya. Hari Ahad itu, hari Minggu itu, saya mau keluarkan biasa, jam 8 sudah tidak ada di rumah. Itu ada konsumen saya yang tidak janjian, tapi dia memang bisanya hari Minggu, dia juga tidak salah. Mendadak hari Minggu. Apa yang terjadi itu Pak ya? Padahal orang itu ya Pak ya, sering memerintah, artinya orang yang biasa memerintah lah Pak. Karena anak buah dan ininya orang atasan. Tapi ke tempat saya itu Pak, dia tunduk sama anak saya Pak. Dia tunduk itu karena apa? Alasan hari Minggu itu harinya dia. Ngomong gini anak saya Pak, Om jangan kesini hari Minggu. Abi, kalau anak saya kan manggil saya Abi. Abi ini hari Minggu itu untuk awal. Kalau bisa Om sekarang pulang. Itu yang diomongkan anak saya. Orang itu tidak tambah marah Pak. Orang itu sangat menghargai Pak anaknya. Justru orang itu akhirnya sampai sekarang Pak, Minggu itu tidak bekerja dia Pak. Gara-gara omongan anak saya itu. Terinspirasi. Iya. Gara-gara omongan anak saya diusir itu. Dia bilang ke saya. Bulan depannya itu bilang ke saya, Pak, gara-gara saya diusir sama anaknya Bapak itu, saya akhirnya mikir sama keluarga saya sendiri. Keluarga saya itu ada di Surabaya. Saya bolak-balik itu. Saya tidak mengenal waktu, Pak. Apalagi hari Minggu tak pakai untuk di Bali. Saya tinggalkan itu keluarga. Makanya dia ketemu saya itu sebenarnya itu menyempatkan diri di hari Minggu. Kok rupanya sama anak saya itu diusir, Pak. Dia tidak marah loh, balik lagi ke Surabaya. Hanya karena anak saya itu. Nah ini maksud saya ini kadang materi itu penting, tapi lebih penting lagi keluarga. Lebih baik kita disanjung keluarga yang utama daripada disanjung konsumir yang kedua. Kalau bisa dua-duanya. Makanya tadi ya, kalau nyebut cinta itu kadang-kadang saya tidak berani nyebut cinta. Nanti ada pilihan nanti antara keluarga sama konsumen. Nah itu bukan jadi pilihan. Ya. Jadi istilahnya semua bisnis untuk keluarga dan itu udah jelas clear ya. Jadi jangan sampai dibolak-balik atau malah semua untuk bisnis ya. Ya itu adalah bagian daripada bagaimana membahagiakan sebuah keluarga. Betul. Bisnis. Wah, luar biasa. Cukup inspiratif Bapak Fatur ini. Jadi hari ini saya secara pribadi juga terinspirasi karena saya sendiri kadang-kadang Minggu juga kerja. Malam Minggu juga kerja. Wah, tapi kalau kadang-kadang saya sedikit negosiasi ke anak, Pak. Saya bilang, Papi besok mau Minggu ada pekerjaan. Menurut kamu ditolak apa diterima? Kalau ditolak begini, kalau diterima, saya ngikut aja deh. Nah, jadi masalah itu saya kasih ke anak dan anak itu mikir, Pak. Kadang-kadang gitu. Oh ya nggak apa-apa deh, diterima aja. Tapi nanti kita rubah ya jamnya. Kadang-kadang gitu. Jadi anak saya ikut mikir bahwa ada permasalahan yang dia mulai harus tahu juga. Akhirnya dia malah, oh ya dah, nggak apa-apa Minggu deh. Tapi nanti jam sekian harus pulang Pak. Karena kita punya, jadi kayak di jadwal, dirubah jadwalnya. Betul. Dia memahami bahwa ini nggak bisa dihindari juga dan tidak kadang-kadang juga bisa dirubah. Ya udah deh minggu depan atau hari Senin atau apa. Jadi mungkin sedikit mirip-mirip masalah bahwa, tapi ujung-ujungnya bahwa semua untuk keluarga sih. Itu yang paling utama. Kalau mengenai waktu, Pak, saat ini kan pandemi, Pak ya. Ini kalau grafik kan lagi ini, Pak. Shoot gini, Pak, turun kan. Iya. Nah, delosor ini, Pak. Mungkin sampai minus lah ya, sampai orang sampai stres atau apa mungkin ya, apalagi yang beban utang atau apa yang kadang-kadang
dipikir dunia itu selamanya aman, wah nggak taunya blek, kan pusingnya 7 keliling Pak. Betul. Masa jayanya Pak Fatur ini tahun berapa Pak? Istilahnya ini bicara nasional ya, bahwa bisnis kayu itu terbaik periode tahun berapa gitu, atau dan apa itu di baliknya itu apa itu Pak? Saya merasakan penghasilan yang lebih, yang dicari tidak sulit. Itu dengan putaran cepat itu tahun 2005 sampai 2007. Kemudian 2007 sampai 2009 itu agak sulit, tapi tidak sulit, sedang lah. 2010 sampai 2014 itu bagus, luar biasa bagus, meningkat. Jadi 5 tahun setelah mulai itu bagus. 2000 kan mulai ya? Ya, 2007, 2009 itu agak sedang. Ya, 2005 tadi bagus. 2005 bagus. Oh, sampai 2007. Ya, sedang. Oke, 2007, 2008, 2009 itu sedang. Ya. Terus kalau 2010 sampai 2014 itu bagus. Kemudian mulai 2015 sampai 2018 itu sedang. Sedang? Sedang. Artinya ya enggak apa? Dibilang tidak muncak, juga tidak turun. Enggak turun sekali, sedang. Kemudian sebelum 2 bulan sebelum pandemi itu sebenarnya agak turun. Jadi artinya kalau saya merasakan itu teman-teman semua di properti itu sebelum adanya pandemi itu sudah mulai turun. 3 bulan sebelum pandemi itu turun. Kemudian ada pandemi itu turunnya tidak sedemikian. 2 bulan setelah pandemi itu, nah baru turunnya luar biasa. Drop. Turunnya itu luar biasa. Jadi itu rentan waktunya yang naik turunnya itu begitu. Jadi di antara sekian tahun itu yang mirip-mirip tahun pandemi ini, mirip seperti Pak Rudi ingat bom Bali. Ya. Nah, mirip seperti bom Bali. 2001 ya? Iya, cuma bom Bali itu kalau tingkat ekspor impornya kan masih berjalan. Ya. Cuma kita pelayanan lokal itu yang agak kerepotan karena sistem keuangannya kan tidak bisa berputar karena orang sudah tidak mau lagi ke Bali. Wisatawan mandek, jadi itu ikut-ikutan mandek. Tapi untuk ekspor impor masih berjalan. Itu kalau bom Bali. Tapi kalau sekarang ini semuanya lini Pak. Kita tidak bisa keluar, yang keluar juga tidak bisa masuk. Ekspor impor lokal semuanya. Semua. Jadi terasa luar biasa. Jadi ketika kita itu ngobrol sama pembisnis, kawan-kawan baik di bidang properti maupun bidang perdagangan begitu dan lain-lain itu ceritanya sama. Yang bertahan itu yang punya uang diem, yang agak kerepotan dan agak jelungup yang baru dibilang jatuh itu yang tidak punya uang diem, yang putaran uangnya panas, yaitu dari bank. Yang saya maksud panas itu modal dari bank. Itu yang kelimpungan Pak. Nah kondisi saya saat ini sebenarnya kelimpungan Pak, tapi bisa bertahan. Selain banyak teman yang posisinya sama, cuma saya ada beberapa yang harus saya pertahankan ini Pak. Kalau di bidang saya itu, saat ini orang kan lockdown, orang diem di rumah. Sesering mungkin orang yang diem di rumah itu rata-rata melihat di sekitarnya. Ketika orang nggak sibuk itu kan mesti memandang sekitarnya. Ya, ada waktu untuk keliling-keliling. Lihat sekitarnya, di rumahnya karena itu lockdown. Dan dia nggak bisa bisnis keluar juga. Nah, bagi yang punya tabungan lebih, kan tidak semua yang berbisnis itu kondisinya terbuka. Kadang kan ada yang masih punya tabungan. Itu ketika dia lockdown di rumah dan dia memperhatikan sekitarnya, ada beberapa yang kurang. Yang kurang itu pastinya di servis. Ada interior ditambah. Nah, ini yang coba saya pahami sebagai peluang untuk mempertahankan diri saya. Jadi nyervis sebelumnya itu saya tidak terlalu serius di sana. Akhirnya sekarang saya seriusin. Kemudian interior yang sebelumnya itu saya konsentrasi ke eksterior, sekarang konsentrasi di interior. Jadi itu yang coba saya seriusi. Kalaupun yang eksterior yang dulunya uang besar itu susah untuk muternya,
Sekarang saya coba yang uang yang pendapatan yang kecil, tapi bisa buat putaran usaha, gitu. Artinya destruktif itu nggak bisa diprediksi, tapi Pak Fatur melihatnya itu masih ada peluang di sana dan kita harus mengikuti perubahan dan beradaptasi dengan perubahan. Betul, Pak. Kalau enggak jadi nggak ngapa-ngapain malah itu tambah parah jadinya. Tambah parah. Betul, Pak. Jadi mindset kita itu harus dirubah, Pak. Kita boleh kita nyari omset yang sebesar-besarnya, ya. Cuma nggak usah menghayal yang tidak sesuai kemampuan. Realistis. Okay. Yang nggak sesuai dengan kemampuan. Jelas kondisi begini, semua sakit itu, sakit maksudnya sakit pendapatan, sakit ekonomi. Itu kita harus sadari, nggak usah memaksakan diri. Jadi kita memaksakan diri untuk nunggu hasil yang besar itu nggak usah dipungkiri, nggak usah. Cari yang sekiranya itu realistis, walaupun kecil. Nah, yang saya coba untuk pahami itu yang sekarang itu kok rupanya itu orang ini ketika di rumahnya itu kepingin sesuatu yang berubah dalam rumahnya karena dia bosan. Bosan. Kitchen set itu rasanya kurang bagus. Sekiranya kolega kita bisa untuk itu, kita coba menawarkan diri. Kemudian tempat-tempat yang dulunya tidak tersentuh karena sibuk, misalnya pagar begitu. Pagar yang kusam itu biasanya kesempatan sekarang ganti karena bisa gini. Kemudian tempat duduk, misalnya tempat duduk yang dulunya itu dia tidak pernah duduk karena sibuk, akhirnya sekarang kan sering duduk. Kok rupanya tempat duduknya itu jadi kurang enak. Ya. Nah, kadang-kadang itu jadi sahabat bisnis, kadang-kadangnya tidak terasa. Pak, bisa nggak buatkan saya itu jangan kayak begitu. Saya kepinginnya kayak begini ya, tuh taruhkan di HP atau di foto yang dia punya. Oh iya bisa, Pak. Memang hasilnya kecil, Pak, tapi kecil-kecil itu bisa mempertahankan diri kita di bawah pandemi ini. Itu yang saya coba. Barangkali ya kawan-kawan pembisnis itu coba berbicara realistis terhadap sekitar kita. Agar apa? Agar kita itu bisa mempertahankan diri, Pak. Karena apa? Ada gula, ada semut. Ketika ada gula, semutnya kan banyak, Pak. Sekarang itu pasti begitu. Bisnis yang sama dengan saya, mestinya itu akan berebut dengan yang kecil, semut seperti gula itu. Pasti akan berebut. Cuma bagaimana kita itu tampil percaya diri dan tampil berbeda, sekira menarik untuk merebut gula itu. Jadi semut yang terbaik, Pak. Saya mencoba jadi semut yang terbaik, Pak. Ya. Artinya Pak Fatur mampu melihat kondisi, kemudian melihat peluang itu, dan itu diseriusi dan mensyukuri apapun hasilnya. Betul. Maksudnya walaupun kecil, kemampuan menerima kondisi itu yang betul-betul yang kadang-kadang orang susah menerima. Habis dapat gampang duit banyak, begitu harus susah sedikit sudah nggak punya semangat. Iya, betul. Wah, luar biasa. 20 tahun masih semangat, itu luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Terus caranya gimana itu, Pak? Bagaimana Bapak menginformasikan bahwa itu kan dilihat peluang. Tapi bagaimana Bapak menjemput customer?